Udah pakai semua nih. Ayo, ini wajib udah jadi eksekutornya. Iya, dia Nggak nanti boleh nampakin wujud dulu. masuknya mirip Karina. Iya. Oke, game ketiga. PNPK sudah selesai. Untuk hero-heronya juga sudah terlihat. Ini waktunya kita melihat siapakah yang akan memenangkan di game yang ketiga kalian. Pendukung Tibikiton Alpha dan juga Aura Fire. Waktunya nongol di kolom komen. Berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya. Karena di game yang ketiga inilah game penentuan. Siapakah yang akan mendapatkan 1 poin tambahan yang pastinya akan merubah klasmen kita lagi. Yap, semua itu akan mereka buktikan di Land of Dawn game ketiga Best of 3 Series match pembukaan di hari Sabtu minggu yang kedua, di mana keduanya akan berusaha tentu untuk ngedapetin poin terakhir ini. Di tengah-tengah menjaga river areanya yang tentu akan langsung diinvasi karena dari Aura Fire tahu betul Link butuh buff. Ya, tuh coba lihat. Kufranya udah kesana, Ki-nya juga gangguin. Sama-sama saling mengganggu. Nih, sama-sama punya job desk mengganggu ya. Di awal-awal Rainbow hadir. Ada energi impact-nya udah dikeluarin. Whip. Iya. Potong XP. Potong. Ya. Sabar ya, Vesager ya. Sembari lewat tadi Gak dikit kan. apa-apa. Dikit aja lah satu lah ya. Ya, tapi invasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire pun gak berhenti loh. Dari tadi ada di area atas, Godiva walaupun gagal untuk mendapatkan dari mungkin ngegangguin ataupun ngepanis. Tapi enggak, Bigetron Alpha masih punya Chow juga. Sempat untuk bergerak area jungle. Jadi pergerakan dari Max emang udah dipantau radarnya Aura Fire. Nih, kayak di bawah beserta dengan Matt. Di depannya ada Chow yang mungkin nantinya itu akan bisa menjadi korban yang mereka milikin. Tapi Link dari minimap sendiri masih mengamankan juga. Oh, udah ada setup sepertinya. Pergi ke bagian atas, langsung aja cross ke arah jungle yang dimiliki oleh pemain Aura Fire. Ya udah kelihatan, Ripo pun menyadari ada rotasi yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Karena nantinya atas ngedapetin 1 gold buff. Sementara dari Aura bergerak ke area bawah. Dua-duanya memirroring satu sama lain. Ada Matt yang membuat sebuah garis agar dari Kabuki tidak bisa terlalu masuk dan juga mengejar ke arah Link. Tapi mereka melakukan pertempuran, ada darah yang disedot kembali. Tyrant Defense yang langsung lompat ke bagian depan, ada bouncing ball juga. Sebuah backupan yang cukup baik. Sangat cepat pula dari Godiva. Dan Bigetron Alpha walaupun mereka berfokus ke laning yang agak berbeda dengan tim Aura Fire. Karena Turtle ada di area atas, Aura dengan sikapnya ke area atas. Hager berada di tengah-tengah dari Bigetron Alpha. Dihajar, dihabisi oleh Ki yang ada di depan. Sementara Turtle berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Kesempatan yang didapatkan oleh Hai. Tentu sekarang dari split grab. Ripo mendapatkan Hai. Dan itu adalah jackpot yang sangat baik untuk tim Bigetron Alpha. Wow, tadi juga udah ada bouncing ball, ada Tyrant Revenge, sementara Godivanya harus mengeluarkan Faker agar bisa pergi dari area tersebut. Om Wawa, fight-nya. Ya, fight-nya di sini dimenangkan oleh Glue pastinya ya. Karena untuk Glue dia akan bisa mendapatkan hero-hero dengan tipe milik. Dan terlihat banget tadi bagaimana Glue-nya langsung menempel ke arah Karina dan Karina nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, gagal tadi sepertinya sebuah komedi dilakukan. Sementara itu ada lagi pergerakan dari Black Dragon Form, bahkan dengan Tempest of Blade. Selamat sudah 2 pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya, duanya sama-sama bisa menghitung dari segi damage dan durability yang mereka miliki. Sehingga oke, ini nggak mungkin untuk dimenangkan. Semuanya balik mundur dan mencari setup lain karena Ki di area atas. Ejector dikeluarkan, Fluffy akan menjadi korban kan dengan adanya sebuah kayak Ripo nggak punya split, kayaknya nggak punya grab sehingga nggak dilanjutkan oleh tim Bigetron Alpha. Yes. Tapi Bigetron Alpha tempo permainan mereka di sini juga cukup cepat dikendalikan oleh Ki ya tadi. Ejectornya bagaimana ketika Ki ada masuk di satu posisi itu pasti akan ada ancaman juga untuk Aura Fire. Di mana ada KYE pasti ada satu player yang terlempar loh. Waduh, Federize tadi bagian belakang juga udah dikeluarkan. Wave minion habis, Godiva berhadapan dengan KYE. Nggak tertarik seperti KYE ini ya, mau nge-ejector si Godiva nih. Nah, ini udah lihat-lihat dalam rumput semuanya dan oke, tahan dulu sebentar teman-teman semuanya. Sabar dulu ya, tempo yang agak sedikit pelan di awal tapi ternyata hampir masuk ke dalam menit yang kelima tadi. Bigetron Alpha mereka udah mulai naik temponya dengan permainan Ki. Datang eject, belum lagi Glue-nya juga. Ripo
Ripo Ya. dengan split-splitnya bisa nempel ke manapun hero milih ya. Paling ini banyak kan, ada Chow, ada Kufra, ada Karina, Povius. Bisa semuanya. Dan tadi pilihannya bagus ya. Karina. Langsung Karina. Jackpot. Mau kemana Karina? Mau kemana guys? Apalagi Gendong dong. dia itu gendong dong. Apalagi dia milih, dia magic damage juga kan Iya. dari glue-nya. Ya udah masuk aja. Udah masuk, masuk aja. Masuk aja gitu damage-nya Karinanya, movement speed-nya juga jadi lambat. Slow bener. Mau pergi juga sulit, ditarik lagi, ada grab-grabnya juga. Untuk early game masih bisa dilihat Bigetron jauh memenangkan ya Omawa ya. Betul. Mega Bude ya. Tapi sekarang gamenya jalan kembali. Ya, dari keduanya kelihatan kalau punya fokus yang berbeda pula. Bigetron Alpha agak sedikit memegang kendali karena rotasi yang mereka dapatkan terus-menerus. Kecepatan rotasi dari Max mungkin ini yang agak sedikit berbeda dari High. Dari segi level, Max sudah ngedapetin level 7, High baru level 6. Dia pun bisa bergerak kemanapun dia mau dengan cepat. Pins Poise dan Bigetron Alpha, mereka udah mantengin nih. Turtle, hello. Halo Turtle-nya. High-nya agak sedikit offside tadi guys. Langsung menjadi korban dan juga coba lihat Max-nya muter-muter di fine sword-nya sakit banget. Bahkan kali ini dengan adanya pergerakan dari Ripo, satu orang menjadi korban lagi dan Godiva langsung menghilang. Ada 2 orang yang lenyap dari Aura Fire. Ya sayang sekali dari Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang gak bisa untuk mengunci pergerakan. Tapi kayaknya Kabuki dalam bahaya pula. Bigetron Alpha, akankah mereka mendapatkan 3 poin kill di awal ini? Karena Kabuki sudah dikejar oleh Mad9. Bigetron Alpha mendapatkan 3 poin secara mutlak. 5-0 dan Turtle masih terbuka dengan begitu bebasnya. Hai barusan ya Omawa ya. Agak sedikit offset dan dia kaget sendiri tuh dari gayanya tuh. Iya, menurutku ada sedikit miskom gak sih dengan antara High dengan Godiva ya tadi. Karena Godiva mengarah ke bawah, karena hanya dia berjalan sendiri langsung ke sebelah Turtle. Wah, Langsung kayak kaget. Loh temen gua mana katanya. Aduh. Mundur lagi. Di Bash, ini mungkin karena Aura Fire mereka nggak sadar kalau Bigetron Alpha udah mantengin nih, udah nungguin. Mereka berdiam diri beberapa detik, timing yang sangat on point, surprise dari Bigetron Alpha membuat Aura Fire nggak bisa untuk nge-set up ataupun melakukan counter attack. Udah panik duluan, posisi mereka kebuka semua. Facehugger belum mendapatkan positioning yang cukup baik sejauh ini, di mana tadi Jektor juga berhasil mendapatkan ke arah dirinya. Godiva mencoba mencari informasi, ingin masuk ke dalam area jungle dari lawan, tapi masih dihalau dan item awalnya seperti ini. Oke, untuk King ini masih defense ya. Hanya Max dengan dimana Hunter Sword dan juga Matt dengan adanya War Axe yang diambil. Jadi masih belum terlalu bisa fight besar. Ya, ejector karena Godiva udah dibuka positioning dari Godiva yang seharusnya itu posisi rahasia. Intel Godiva udah kebuka, Nia nggak bisa untuk memberikan kejutan dengan adanya Tyrant Rage, Tyrant Revenge ya, tapi tengok udah split-split dibuka. Ripo mencari ke area mana dan ejector lagi-lagi dapetin High terpisah dari kawanannya. Feather Attack di pop up tapi kira Alpha belum mendapatkan 1 poin kill pun. Maju ke area depan dengan grab tapi Godiva masih bisa bertahan dengan bouncing ball mundur ke area belakang. Wah, Max-nya akankah kali ini satu Demonic Force-nya langsung dilempar lagi dengan ejector. Malah Flavinya yang harusnya bisa menjadi korban ditampol lagi. Bisakah dia selamatkan? Ada 2 orang di bagian belakangnya. Terus memainkan pasif dari Subsword yang dia miliki. Sedikit lagi HP tersisa, Tempest of Blade dan hilang sudah pergerakan dari Poveus. 3 war yang berbeda tapi Matt di sisi lain tertinggal di area belakang bersama dengan Ki. 2 member ditukar dengan 2 Aura dan Bigetron Alpha. Peperangan terjadi di 3 area. Dari area jungle atas, dari area samping kiri, dan di area bawah. Ya, itu tadi nice buying time dari Iya. Povius, dari Flavi tadi. Ya. Dia memaksimalkan permainan dari pasif untuk Povius sendiri. Ini pasifnya jalan terus ya Waka ya. Jalan terus. Absorb-nya walaupun sedikit tapi itu berguna loh tadi. Bener, ngasih damage, dapetin shield, dapetin movement speed juga. Iya. Ya dari Terus itu lama banget lagi kan. Lama kan? lama dia dikejar aja. 3 lagi. Panjang ya. Panjang. Jauh ya. Lalu tadi pertempuran itu sebenarnya bukan terjadi di 3 tempat. 2. 4 4 ya? 4 ya? Satu lagi di belakang. Oh iya. Oh, iya. iya. Heboh tadi ya. Heboh. Wow. Ya, tapi dia udah mulai sih. Panggung ya. Karena Karinanya udah dapetin 2 poin kill, jadi udah Oke. mulai nanti. Udah mulai ada sedikit efek snowball bagi Aura dari sisi damage ya. Yap. Tapi kalau dari sisi team fight-nya ini, kalau memang dari glue-nya yang memang rusuh banget ini dari tadi, si Ripo dia sengaja jalan ke tengah untuk buka split-splitnya. Kalau ada split apa reaksi kita? Udah pasti langsung pencar semuanya. Harusnya ngapain Om? Selain berpencar ada hal yang bisa dilakuin nggak? Gak ada sih. Kalau lihat dulu udah kabur dulu, pencar dulu sampai dia jadi satu lagi. Ya,
antara jadi satu atau kena grab di atas kepala. Iya. Gitu aja. Udah langsung gendong bang gitu ya. Dan sekarang waktunya kita akan kembali lagi ke Land of Dawn. Gimana Aura Fire, mereka ngedapetin 2 poin kill yang pertama mereka akhirnya di menit yang ke-6. Setelah berhasil untuk memisahkan pertempuran. Dan dari tim Bigetron Alpha, mereka masih butuh untuk melindungi Max. Ngedapetin purple buff-nya. Jangan sampai Max nggak dapat purple buff sih. Itu harus terus diperhatikan oleh tim Bigetron Alpha. Sementara dari Aura Fire sedikit mengejar ketinggalan dari network mereka. Walaupun dari segi poin kill cukup jauh, tapi farming dari Aura Fire juga nggak boleh diremehkan. Cuma beda 1,6 K. 1,6 ya Bude? 1.600. 1.600 benar. Ya. 1.600. 1.500 itu ada di bawah. Oke. Oh iya. Nah, tuh 1.800. Nah, Sudah, 1.800. Iya, 1,9. Nah, kita capek-capek ngitung, kita muter-muter tadi. Benar juga ya Bun ya. Om Wawan life hack sekali ya, dia langsung melihat ke situ Shiver, ya. mata kita udah shiver. Ini dari tim Aura Fire, Bigetron Alpha, dua-duanya masih menunggu momentum. Tapi Shaker dikeluarkan Godiva dan juga Hai akan membawa barir Ki. Tapi akhirnya juga kena. Ki coba bertahan seorang diri, tapi 4 member dari Aura Fire. Dari Bigetron Alpha pun kayak oke, biarin Ki tumbang karena ada yang lebih penting. Mereka nggak boleh kehilangan member lainnya karena Lord sudah di depan mata. Waduh, siapapun tadi hampir aja bisa didapat oleh Ripo. Riponya belum berubah menjadi split dan sekarang waktunya. Siapakah yang akan menjadi korban dari Ripo? Tidak, masih gagal untuk mendapatkan para pemain dari Aura Fire. Banyak resource yang udah kebuka nih berarti. Udah terlihat dan Aura Fire mengetahui hal itu. Posisi mereka juga kayak udah sedikit percaya diri masuk ke area milik Bigetron Alpha. Dari segi jungle-nya dibuka, Kill gak takut, dia lebih ngegas maju ke area depan injektor karena Godiva di area depan sana. Tapi Black Dragon Bomb di-pop up untuk lini belakang dari Aura Fire, diporak-porandakan oleh Matt. Bigetron Alpha, Aura Fire, mereka masih bertahan di area rivernya tanpa ada korban jiwa yang tergeletak. Wow, tarik ulur yang cukup lama tadi ya di antara kedua tim ini dan ada game pause kembali. Oke, tahan dulu sebentar karena ini adalah Lord yang memang masih di PHP si Lordnya masih nunggu ya. Lordnya lagi ngeliatin ini mereka ngapain di depan kita. Depan gue pada ngapain sih ini? What happened? Apa yang terjadi sebenarnya, kok gak ada yang terbujur kaku di bawah. Wah. Kok gak ada yang tidur di river ya? Iya, gak ada yang kendang gitu ya. Iya, karena memang permainan tarik ulur sih tadi. Tarik ulur Godiva, Iya. dan belum lagi tadi si Ripo. Dia buka split-splitnya, cuman dia udah dapat sebenarnya stacknya. Dia bisa naik, bisa grab, tapi nggak dilakukan. Nggak lakukan. Karena memang udah terlalu chaos, tarik mundur lagi, tarik ulur lagi. Dan memang karena ini adalah game yang menentukan. Mereka harus bermain ekstra hati-hati. Satu miss moment aja, habis semua. Habis semuanya. Apalagi kan ada Karina. Iya. Karinanya kalau dapetin poin kill cepet, wah Boleh. Walaupun untuk sejauh ini Karina masih ketinggalan levelnya ya. 1 ya. Iya, ketinggalan 1 tadi. Ya Link gimana ya, itu udah kayak 2 tak ngerong ke sana sini cepet banget, nggak ada yang bisa ngehentiin dia, tembok pun diterabas. Nih, Kufra Godivanya nih belum ngedapetin nih ke arah linknya nih. Memang kayak gimana ya kalau Kufra sendiri momen-momen akhir kayak menit 10 ke atas. Nah itu baru tuh dia tuh. Tapi tergantung late sih. game. Dari si Godiva ya, jangan sampai dia buka Tyrant revenge-nya. Ini miss position. Karena tadi kalau kita lihat, dia begitu miss position, langsung di follow up dengan ada eject, lempar lebih jauh lagi ke belakang. Counter attack-nya Ya, lebih galak ya. Iya. Bolanya lebih ke belakang lagi. Lebih ke belakang lagi. Masalahnya kan tadi dia mencoba ejector duluan, tapi dikit lagi nggak kena-kena nih. Lebih baik dia Unstable Force, efek ejector masih ada, yo wes. Bakal jauh lebih bagus lagi tadi lemparannya. Dan biasanya kalau kita dideketin sama Kufra pada takut kan. Ya. Waduh, kegeprek nih. Tapi ternyata enggak. Kalau Ki malah lebih digalakin lagi. Ayo kamu maju, ku balang kau ke belakang. Keluar lagi kan bahasa khasnya Bude. Itu bahasa ini, Pak Pulung, bahasa kita. Player gold by Livin by Mandiri pun Max begitu tajir, tapi Kabuki. Wow. Kabuki yang paling tajir dari tim Aura Fire, Om. Iya, tiba-tiba menyalip ya. Iya. Karena tabungannya banyak di Livin by Mandiri.
Menyalip di detik-detik akhir juga, Ini tapi Chow tajir om. Chow tajir. Chow tajir. Ini Chow damage gak ya? Nanti mau lihat itemnya lagi sih. Masalahnya kemarin Pulung ketemu Chow damage itu sakit banget loh. Ada heptasis di dalam tubuhnya, buset, ada damage-nya Itu berganda-ganda. Dan sekarang Black Dragon Form-nya juga belum mendarat karena sekarang Godify diajar bisa-bisa, tapi rekan-rekannya di depan berbeda, tidak ada backupan yang cukup berarti. Karena Temple Sombra untuk kali ini Joannya berhasil didapatkan. Sementara untuk Facehacker juga langsung menghilangkan saat cepat, sama-sama kehilangan dari pergerakan milenernya. Mereka kehilangan 2 player dari masing-masing tim. Oh, tapi tengok masih ada split-split. Oh. Mengejar ke arah Flavin. No, Ripo hanya menggeretak karena Aura Fire. Mereka pun udah mulai mundur. Begitu pula dengan Bigetron Alpha. Peperangan 2 untuk 2. Dan kita lihat kalau Bigetron Alpha juga kayak mereka di area tengahnya bisa nahan-nahan. Ki menjadi pusat tadi dengan counter milik Aura Fire. Fokus untuk nge-end Ki, tapi ternyata tidak bisa. Untuk terlalu cepat. Kayak dia masih bisa buying time pula. Posisi dari Aura Fire jadi kebuka oleh tim Bigetron Alpha. Sementara damage dari Facehugger sama Fluffy ini, wow, terlampau jauh sih om. Ya, apalagi Fluffy di sini dia nyicil terus. Dia ada di garda terdepan. Jadi kalau memang ada mispositioning dari Bigetron Alpha, Fluffy bisa langsung muncul cepat dengan Demonic Force juga. Nih, sekarang juga mereka ya menit 11 sama-sama tebel, saling tarik ulur, tempo permainan diturunkan sampai memang yang ada kesempatannya gede banget untuk diambil, baru deh mereka gerak tuh. Networknya sudah hampir plek-ciplek loh buat Bigetron Alpha sama Aura Fire. Cuma dari segi turret pun sama-sama juga 11-12. Dari kedua tim punya posisi 50-50 untuk mendapatkan kemenangan di game yang ketiga kali ini. Tapi winning condition dari keduanya om. Winning conditionnya Bigetron Alpha split push bisa, mereka menangin team fight agak berat tapi harus bisa dari Ripo. Kalau mereka mau team fight besar, sedangkan dari Aura Fire mereka nyurik 1, mereka punya Chow. Nih, Chow masih belum bergerak dengan begitu cepat ataupun begitu brutal ya. Karena masih berada di bagian atas, tapi sepertinya di atas sana ada pergerakan di mana Wave Breaker udah dikeluarkan, namun udah ada bantuan juga. Pertempurannya kembali terpecah, ditabrak lagi sama Force, namun sekarang ada Hai yang datang untuk memberikan bantuan di bagian belakang Facehugger. Baik banget, Tyrant range-nya connect tadi, hilang sudah Bex-nya. Dan untuk sekarang KY pun menjadi korban tambahan. Riponya pergi ke arah mana, dia harus mundur dulu, tidak bisa memaksakan keadaan Bure. Wow, terlalu komit terhadap Kabuki seorang diri, membuat Max membuka Tempest of Lead-nya, menutup dan mengeksekusi Kabuki, tapi bayarannya adalah dia nggak punya escape ability lagi. Aura Fire membalas dengan lebih sadis, 2 ditukar dengan 1, dan ini adalah Max, kematian pertama untuk Max. Ya, dan bahkan dia gak dapetin purple buff juga, Lordnya udah di start kali ini. Wah, berarti untuk sekarang Max-nya bisa aja dia datang ke area dari Lord, tapi nggak terlalu punya untuk tiket pulangnya. Sebenarnya Tyrant Revenge akan ditabrakan ke arah mana, langsung ditabrakin aja ke arah Ripo, tapi sekarang boncing ball dikeluarkan juga, Lordnya masih kereset. Ada di bagian belakang di antara 2 pemain dari Bigetron Alpha, mereka mulai diserang. Real War Manipulation langsung dikeluarkan juga, KY-nya. Akankah dia berhasil selama keluar dari area tersebut, karena Demonic Force di bagian belakang udah langsung lompat ke bagian depan. KY sedikit lagi terkena efek slow dan hilang sudah untuk KY. Karena Dragon Tail juga kena ke arah beberapa orang, match langsung diajar bisa-bisa, hilang juga untuk kali ini. 2 player bahkan 3 player dari Bigetron Alpha down Bude. Aura Fire terlihat sangat kuat dan mereka akan ngegulung ini sampai selanjutnya karena mereka nggak cukup puas dengan mendapatkan point kill, tapi objektif juga mereka fokuskan kali ini. Lord di menit ke-13 akan didapatkan karena Bigetron Alpha mereka nggak punya kesempatan untuk mengkontes Lord ini. Wah, tuh coba lihat, Godifanya udah nungguin tuh 14 detik lagi tuh purple buff-nya tuh. Pasti ada linknya mau ke sini. Iya. Ya, karena ini purple-nya udah siap juga. Dan kita intip dari itemnya tadi yang Pulung ingin tahu bahwa dari sini Kabukinya adalah full damager, karena kalau kita lihat memang dari emblemnya sendiri dia udah siap untuk melakukan hal tersebut. High and dry ya. High and dry, benar. High and dry loh Bude. Dan sekarang Tyrant Revenge-nya connect lagi, ada Tempest of Blade masih berada di bagian tepat. Dan sekarang purple buff-nya pun bisa diamankan Bude. Oleh Max, penjagaan yang sangat ketat dari Ripo dan juga Ki, tapi Aura Fire lihat nggak galak. Ampun-ampunan, ngelihat adanya 3 member pun Godiva buka Tyrant Revenge, Brook kabur semuanya dari Bigetron Alpha. Dan sementara itu kayak di menit yang ke-14 Aura Fire berhasil untuk ngedapetin lead dari Lord yang akan jalan. Network mereka jadi item mereka pun juga pasti lebih dari Bigetron Alpha. 3
3 lane akan dipush oleh Aura Fire. Tapi di tengah sudah berhasil dibersihkan di area bawah. Lord masuk bersama dengan Flavi. Saat Godiva, Facehugger berfokus mendapatkan satu inhibitor. Sementara Bigetron Alpha memilih untuk lebih berhati-hati. Wow. Facehuggernya udah dari Roman di bagian belakang, namun dilompatin juga dengan Tempest of Blade. Ada lagi bantuan dari Space Fleet. Double kill berhasil didapatkan. Dan Aura bergabung. Aura membalikkan keadaan. 2-1 untuk Aura.